Hari ini kita akan belajar langsung praktek juga bagaimana caranya supaya video-video yang ada di channel YouTube kita itu bisa muncul di beranda YouTube. Nah, biarpun kita itu YouTuber pemula, bisa loh teman-teman video kita itu tetap muncul di beranda YouTube bersaing dengan para YouTuber senior. Nah, saya ini kan channel YouTube-nya kemarin itu sebelum monetisasi itu membahas tentang warung sembako. Nah, mari kita lihat sekarang di pencarian YouTube apakah video saya itu muncul di beranda YouTube. Kita klik di pencarian itu rahasia warung sukses. Nah, bisa kita lihat kan teman-teman, video saya itu bisa muncul di beranda YouTube. Biarpun saya itu YouTuber pemula, saya bisa juga muncul videonya di beranda YouTube. Padahal ini senior-senior yang ada di beranda ini subscribe-nya sudah banyak ya teman-teman. Dan saya masih YouTuber pemula yang subscribe-nya pun masih sedikit, tetapi itu tidak ada halangan kalau kita bisa pintar men-setting video kita itu supaya muncul di beranda YouTube. Nah, itu kunci utamanya, kita itu harus bisa setting video kita itu di dashboard YouTube selengkap-lengkap mungkin, dan kata kunci, tag, deskripsi, judul itu harus kita bikin sebagus mungkin ya teman-teman. Nah, ini video saya itu direkomendasikan itu bukan hanya 1, 2, sampai 3 video teman-teman. Padahal yang saya klik itu hanya rahasia warung sukses. Tetapi rata-rata video saya yang ada di konten YouTube saya itu hampir 90% direkomendasikan di beranda YouTube ya teman-teman. Nah, sekarang kita mari belajar bagaimana caranya setting video yang benar. Yang pertama kita itu masuk dashboard YouTube, kita klik konten. Nah, di sini kita akan mencari video yang belum kita setting ya teman. Nah, ini adalah video yang belum saya setting ya teman-teman. Dilihat di situ masih kosong, belum ada judul dan deskripsi. Sengaja saya belum setting supaya kita bisa langsung belajar praktek mulai dari awal ya teman-teman, sampai video ini bisa berhasil menghasilkan uang. Yang pertama adalah kita itu membuat judul yang mudah dimengerti, nggak usah yang aneh-aneh ketik judul. Kenapa? Kalau subscribe kita itu udah banyak, misalnya 100.000, 500.000, atau 1 juta subscribe, terserah kita buat judul yang aneh-aneh, yang misalnya unik, misalnya wow cantik banget, wow, gila, enak banget. Nah, itu kalau YouTuber pemula, saya bisa mungkin hindari kata-kata seperti itu, teman-teman. Kita fokus buat judul yang gampang dicari, diketik pencarian YouTube misalnya. Cara mudah memasang gorden kolong dapur yang benar. Nah, seperti itu teman-teman, simple. Nah, kalau Anda mau bikin tambahan yang praktis, hasilnya rapi, boleh teman-teman. Yang pokoknya kata-kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum pada umumnya saat mencari di pencarian YouTube ya teman-teman. Bagian deskripsi ini jangan sampai kosong ya teman-teman. Di sini Anda itu jangan sampai lupa mengetik kata kunci yang ada di judul tadi teman-teman, yaitu cara memasang horden. Itu wajib ada kata-katanya muncul di deskripsi ya teman-teman. Misalnya Anda ketik seperti yang ada di layar ini teman-teman. Rahasia penting dalam deskripsi ini adalah Anda jangan sampai lupa membuat tanda tagar seperti yang di layar ini teman-teman, supaya video Anda itu muncul di pencarian YouTube, supaya muncul di beranda YouTube ya teman-teman. Jangan lupa tanda tagarnya itu berhubungan dengan judul dan deskripsi tadi teman-teman, tentang cara memasang gorden. Pokoknya ini jangan sampai Anda tidak buat ya teman-teman. Deskripsi ini sangat penting, nampaknya sepele, tetapi ini adalah kunci supaya video kita itu muncul di beranda YouTube. Kunci utama dari video supaya muncul di beranda YouTube itu adalah buatlah judul yang semenarik mungkin. Jadi saat ada nanti orang mau ngetik pencarian di YouTube, video Anda itu bisa muncul di beranda ya teman-teman. Anda perhatikan deh artis-artis atau orang yang udah terkenal itu, kalau bikin judul suka yang aneh-aneh kan teman-teman. Kadang cuman bikin thumbnail menarik aja, mereka penontonnya udah banyak nonton videonya. Kenapa? Karena mereka itu orang publik. Nah, kita siapa? Kita hanya masyarakat biasa yang tidak dikenali publik. Jadi kita itu harus bisa menarik perhatian publik untuk mengeklik video kita itu dengan cara membuat judul, deskripsi, dan thumbnail yang menarik ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar membuat thumbnail. Buat YouTuber pemula yang pusing cara ngedit video, membuat thumbnail, menurut saya ya, pakai aplikasi Filmora ini sangat bisa disarankan ya teman-teman. Secara saya belajar otodidak semua di sini, dan makin lama kita itu akan semakin ahli untuk memakai aplikasi ini untuk belajar mengedit, belajar membuat thumbnail. Nah, untuk lebih lengkapnya cara membuat thumbnail di YouTube Studio, silakan Anda lihat di beranda YouTube saya teman-teman ya, karena saya sudah membuat video cara membuat thumbnail yang benar, yang cepat, mudah dipelajari. Nah, sekarang kita kembali ke dashboard YouTube Studio. Kita klik pilih thumbnail. Nah, yang ini ya teman-teman, yang saya kasih tanda ini. Nah,
maka secara otomatis kita itu akan dialihkan ke galeri untuk memilih foto mana yang kita pilih membuat thumbnail. Yang ini ya teman-teman, yang tadi kita screenshot itu. Nah, setelah itu kita klik centang, terus itu akan nempel secara otomatis di dashboard YouTube Studio teman-teman. Jadi thumbnail kita udah jadi ya teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya yang kita akan lakukan itu adalah jangan lupa membuat playlist, karena itu sangat penting supaya video kita itu bisa direkomendasikan YouTube ya teman-teman. Jangan lupa membuat playlist itu kategorikan sesuai dengan tema video Anda teman-teman. Misalnya Anda suka olahraga, Anda kategorikan dalam satu bidang olahraga. Anda suka masak-masak, Anda kategorikan dalam satu masak-masak. Jangan digabung olahraga dengan masak-masak ya teman-teman. Nah, yang bagian di sini Anda klik tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak, supaya video Anda itu bisa ditonton oleh banyak kalangan umur ya teman-teman. Jadi jangan pilih untuk anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membuat tag. Nah, membuat tag itu caranya adalah kita hubungkan, sangkut pautkan dengan deskripsi dan judul, dan ini dispasi dengan koma ya teman-teman. Seperti contohnya ini ya teman-teman, cara memasang gorden kolong dapur yang rapi. Terus kata yang mirip-mirip dengan gorden kolong dapur itu apalagi, misalnya cara memasang gorden kolong dapur yang benar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya sangkut pautkan kalimat yang satu dengan yang lainnya supaya ada kesinambungan di antara tagnya ya teman-teman. Itu rahasia saya membuat tag ya teman-teman, supaya video kita itu direkomendasikan di dashboard YouTube Studio. Jadi tag itu harus diisi teman-teman. Cara mengisinya sudah saya jelaskan ya teman-teman. Bikin kalimat yang bersinambungan dengan judul, deskripsi. Pintar-pintar Anda mencari kata-kata yang ada hubungannya dengan isi video Anda ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini Anda klik izinkan penyematan, publikasikan ke feed subscriber, dan beritahu subscriber, itu Anda klik ya teman-teman. Nah, kalau Anda ingin mau mengisi bahasa, itu Anda pilih yang bahasa Indonesia teman-teman, dan sertifikatnya itu saya tidak isi, tidak ada. Nah, dan untuk kategori itu kita pilih sesuai dengan tema channel kita ya teman-teman. Misalnya Anda mau buat tema seperti saya ini tentang bahas warung, tentang bahas YouTube, itu kita pilih blog dan orang ya teman-teman. Kalau Anda suka musik, Anda pilih temanya musik. Kalau Anda suka olahraga atau kesehatan, Anda pilih kategorinya kesehatan teman-teman. Jadi dikategorikan sesuai dengan tema channel Anda. Jadi ini wajib Anda pilih supaya video Anda itu direkomendasikan ya teman-teman. Nah, bagian komentar saya itu pilih yang bagian teratas ya teman-teman. Dan untuk komentar semua itu komentar saya izinkan ya teman-teman masuk. Nah, bagian yang di sini yang saya centang ini, yang saya kasih kode itu Anda jangan kasih centang ya teman-teman, supaya video Anda itu tidak sembarangan diambil orang untuk jadi short video mereka. Nah, sekarang kita akan membuat ID card. Nah, ID card itu cara membuatnya seperti ini ya teman-teman. Kita klik pensil yang ada tulisan kartu, di situ kan ada gambar pensil teman-teman. Kita klik itu, terus kita tunggu sebentar, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, tahapannya itu adalah kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan disuruh memilih video mana yang mau kita pasangkan saat video kita itu sedang berlangsung ya teman-teman. Nah, kita bisa memilih di sini, terserah mau bikin 1 kartu, 2 kartu, atau 3 kartu. Kita pilih video yang nyambung sama pembahasan kita saat video kita sedang berlangsung ya teman-teman. Pembahasan video membuat e-kartu sudah ada saya bahas di konten YouTube saya teman-teman. Silakan dicek video saya yang supaya Anda bisa belajar lebih lengkap lagi tentang cara membuat e-kartu. Nah, tahapan selanjutnya yang kita akan lakukan adalah kita akan membuat layar akhir pada video kita. Kita klik layar akhir, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih 1 video, 1 subscribe, atau 2 video. Kalau saya memilih 2 video. Kenapa? Dengan begitu video akan menyarankan secara otomatis video mana yang paling menonjol dan video mana yang baru diupload. Saya milih itu ya teman-teman, karena pihak YouTube yang akan langsung nanti men-setting video yang mana akan direkomendasikan. Saya lebih milih cara yang ini teman-teman, saya pilih yang 2 video. Nah, setelah ini selesai, tahapan yang kita lakukan itu yang terakhir adalah kita jangan lupa membuat subtitle supaya penonton kita itu nanti bisa muncul dari negara lain juga. Dengan begitu, pendapatan kita pun akan meningkat. Dengan membuat subtitle, itu kita akan menambah RPM dan CPM kita meningkat ya teman-teman. Cara membuat subtitle juga sudah saya buatkan videonya teman-teman. Ini hanya saya persingkat saja supaya tahap demi tahap membuat video kita supaya direkomendasikan di YouTube. Jadi ini saya buat cara secara lengkap dan saya rinci seperti mungkin supaya Anda bisa memahami bagaimana caranya supaya video kita itu bisa direkomendasikan di YouTube. Seperti itu ya teman-teman. Kalau Anda ingin menambahkan bahasa lain lagi bisa ya teman-teman. Caranya sama. Untuk lebih jelasnya silakan Anda cari video saya di beranda YouTube saya. Saya sudah membuat sejelas mungkin bagaimana caranya membuat subtitle yang benar supaya video kita itu direkomendasikan YouTube juga, dan yang pasti pendapatan kita akan bertambah
bertambah karena ditonton dari orang luar negeri. Secara harga iklan dari luar negeri itu mahal-mahal ya teman-teman dibanding harga iklan di Indonesia. Nah, setelah kita membuat subtitle, sekarang kita kembali ke dashboard YouTube, kita klik konten dan kita lihat video yang tadi kita edit. Nah, sekarang di sini sudah ada di situ judul ya teman-teman. Tadi sebelumnya kan belum ada judul. Nah, sekarang sudah ada judul. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah kita klik pribadi ini supaya menjadi publik. Karena kalau dia masih pribadi berarti video itu hanya ditonton oleh kita sendiri aja teman-teman dan tidak ditonton oleh yang publik. Kenapa? Kalau pribadi aja berarti kita tidak akan mendapatkan pendapatan. Tetapi kalau kita klik publik berarti kita sudah siap video kita itu ditonton oleh masyarakat luas. Dengan begitu kita pun akan mendapatkan penghasilan karena video kita ditonton oleh masyarakat. Nah, sekarang kita kembali ke dashboard YouTube. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Itu artinya video kita itu sudah ditayangkan secara publik ya teman-teman. Nah, setelah kita men-setting tadi cara-cara bagaimana caranya supaya video kita itu muncul di beranda YouTube, sekarang kita cek apakah video yang telah kita setting tadi bisa muncul di beranda YouTube. Nah, sekarang kita masuk ke channel YouTube saya. Ini adalah channel YouTube saya teman-teman ya. Di sini mayoritas saya itu membahas seputar warung dan tentang tutorial YouTube. Nah, di sini kita klik saja judulnya itu tadi bagaimana cara membuat horden. Nah, kita klik di bagian pencarian ya teman-teman. Nah, sekarang kita cek apakah video kita itu akan muncul di beranda YouTube, karena kalau kita sudah men-settingnya sedemikian rupa yang saya jelaskan dari awal-awal tadi, maka bisa dipastikan video itu bisa muncul. Nah, video saya langsung muncul di paling atas ya teman-teman. Itu artinya subscribe sedikit itu tidak mempengaruhi teman-teman. Yang penting kita tahu bagaimana caranya supaya video kita itu direkomendasikan. Itu sudah dilihat ya teman-teman, video saya muncul di beranda YouTube bahkan berada di posisi paling atas. Jadi kalau subscribe kita sedikit, kita masih YouTuber pemula, tidak usah khawatir ya teman-teman. Intinya kita harus belajar bagaimana cara men-setting video yang benar. Perhatikan judul, deskripsi, dan tag ya teman-teman, harap diisi. Dan jangan lupa tambahkan layar akhir dan kategori video Anda. Nah, seperti itu teman-teman. Dan bonus lainnya itu jangan sampai lupa buat subtitle dari negara lain, misalnya dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Spanyol, supaya pundi-pundi keuangan Anda pun akan bertambah. Jangan lupa subscribe.